Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan GKBJ Bekasi, dan khususnya pada hari ini kita akan melaksanakan pendalaman Alkitab secara bersama-sama. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwa dalam beberapa minggu ini kita akan mendalami Alkitab, kita akan belajar menggali lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan melalui metode BGA, baca gali Alkitab. Nah, jadi dengan metode ini, dan juga saya berharap ya, dengan belajar minggu lalu, Jumat lalu, maka pada minggu ini mulai lebih semangat membaca Alkitab dan mau lebih serius lagi secara teratur membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, dan menggali kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi seperti biasa bahwa di dalam BGA ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, dan sebagai langkah awalnya adalah harus selalu dimulai dengan doa, karena kita membutuhkan tuntunan Tuhan, membutuhkan pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan untuk boleh menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan terlebih kita renungkan bersama-sama. Namun sebelum kita berdoa, mari kita menaikkan satu pujian terlebih dahulu. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Seperti pohon, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi ya, berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran hasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kita akan memulai BGA baca gali Alkitab kita pada malam hari ini, dan kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan yang akan kita gali bersama-sama, yaitu di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dan saya berharap Bapak Ibu telah mempersiapkan buku Alkitabnya ya di rumah masing-masing, sehingga bisa mengikuti setiap apa yang saya sampaikan, dan Bapak Ibu juga bisa coret-coret ataupun mencatat ya di dalam bukunya atau catatannya. Oke, kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu ya. Bapak Ibu bisa mengikutinya juga. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju
kebinasaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ayat firman Tuhan yang akan kita gali bersama-sama. Dan mungkin perikop ini sudah sering sekali kita dengarkan ya, mungkin juga kita baca. Jadi kita akan mulai. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu juga ya, bahwa di dalam BGA, baca gali Alkitab, ini adalah satu metode yang cukup sederhana tapi sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kita jika mau belajar serius kebenaran firman Tuhan ya. Jadi ada 3 langkah. Jadi apa yang kubaca, apa pesan yang kudapat, dan apa responku. Jadi kita akan mulai dari langkah yang pertama, yaitu apa yang kubaca. Jadi kita harus mengerti setiap firman Tuhan, setiap bagian firman Tuhan yang kita baca, kita harus mengerti, gitu ya. Ini saya sedang membaca apa sih? Nah, saya rasa juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menerapkan hal yang sama ketika kita mengerjakan tugas, baik itu pekerjaan di kantor maupun juga teman-teman yang masih kuliah, yang masih sekolah. Ketika mengerjakan sesuatu, mengerjakan satu soal misalnya, maka ia harus mengerti apa yang sedang ia baca atau apa yang sedang akan ia kerjakan ini, sehingga ia ini yang saya kerjakan, gitu ya. Jadi kita tahu sehingga kita bisa memahami dan kita bisa mengerti. Jadi yang pertama, apa yang kubaca. Nah, jadi yang kita baca, perikop yang kita baca pada saat ini adalah bagian dari kitab Mazmur. Mazmur ini termasuk salah satu dari kitab puisi. Jadi di dalam Alkitab itu ada beberapa genre ya. Nah, jadi Mazmur ini merupakan salah satu dari kitab puisi. Nah, kitab puisi yang lain itu misalnya lagi adalah Amsal, Pengkhotbah gitu ya, dan ada beberapa bagian yang lain. Di dalam kitab puisi ini kita sering sekali melihat banyak sekali ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah yang digunakan. Jadi ada bahasa-bahasa metafora, mengumpamakan sesuatu, gitu ya. Jadi penuh dengan majas, personifikasi, dan lain sebagai ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh pemazmur, gitu ya, khususnya di dalam bagian Mazmur yang akan kita gali bersama-sama pada hari ini. Nah, puisi atau kitab puisi dan khususnya di dalam Mazmur ini adalah merupakan satu ungkapan perasaan para pemazmur kepada Allah. Jadi lebih banyak para pemazmur yang berbicara, yang menyampaikan perasaan mereka kepada Tuhan. Jadi melalui Mazmur ini mereka menyampaikan, mereka berbicara kepada Tuhan. Jadi sehingga kita banyak sekali melihat bagaimana para pemazmur itu mengungkapkan perasaan yang sedang mereka alami, bagaimana mereka seolah-olah ditinggalkan Tuhan, bagaimana mereka merasakan sakit yang luar biasa, gitu ya, dan mereka mengungkapkannya kepada Tuhan. Nah, kemudian banyak lagi ungkapan-ungkapan lain yang bisa kita lihat di dalam Mazmur, karena ini adalah penuh dengan bahasa-bahasa ungkapan perasaan, penuh dengan bahasa istilah atau bahasa-bahasa metafora. Tuhan adalah gembalaku, Mazmur terkenal, Mazmur 23. Ini adalah ungkapan pemazmur kepada Allah. Tuhan adalah benteng keselamatanku, Tuhan adalah kota benteng keselamatanku. Dan ini adalah ungkapan pemazmur bagaimana ia merasakan perlindungan, penyertaan daripada Tuhan. Hal menarik lainnya dari kitab Mazmur, gitu ya, bagian dari Mazmur 1 yang kita baca ini adalah ditulis oleh beberapa penulis. Nah, jadi sehingga kenapa kalau kita baca Mazmur ya, ada yang di sana dicatat Mazmur Daud, Mazmur Musa, Mazmur Asaf, Mazmur Korah, dan beberapa pemazmur penulis lainnya. Nah, jadi hal ini hanya kita bisa temukan di dalam kitab Mazmur. Jadi sebenarnya Mazmur ini, kitab Mazmur adalah kumpulan dari
beberapa penulis ya, dari beberapa pemazmur. Nah, biasanya mazmur ini juga digunakan oleh bangsa Israel, gitu ya, di dalam konteks ibadah. Jadi mereka menggunakannya di dalam ibadah, menjadi bagian daripada ibadah. Dan ketika mereka membaca mazmur ini, mereka tidak membaca seperti kita, gitu ya, tetapi mereka melakukannya, mereka menyanyikannya. Jadi dapat kita katakan bahwa mazmur ini merupakan bagian dari puji-pujian di dalam ibadah yang dilaksanakan oleh bangsa Israel. Jadi ini hal-hal yang menarik dari kitab Mazmur yang kita baca, gitu ya. Sekarang kita masuk di dalam perikopnya ya. Apa yang kita baca? Tadi sudah diawali bahwa Mazmur itu dengan beberapa hal yang unik-uniknya ya. Nah, sekarang apa yang kita baca sih dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini? Jadi Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini merupakan mazmur keyakinan, ya. Nah, jadi mazmur sendiri juga terdiri dari beberapa bagian, gitu ya. Ada mazmur keyakinan, ada mazmur pujian, ada mazmur keluhan, ada mazmur ucapan syukur kepada Tuhan dan beberapa bagian lainnya. Nah, jadi mazmur 1 ini merupakan mazmur keyakinan dari pemazmur tentang kehidupan orang benar dan orang fasik. Dia memiliki satu keyakinan. Nah, inilah yang ungkapan, yang ia ungkapin, gitu ya. Jadi kita akan mencoba melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya. Nah, jadi seolah-olah terbagi dua nih, orang benar dan orang fasik. Nah, kita melihat bagaimana sih orang benar itu. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya juga, gitu ya, tentang orang benar. Yang pertama ya, orang benar. Jadi pemazmur meyakini bahwa orang benar hidupnya akan bahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut. Nah, nanti baru kita akan lanjutkan. Jadi ia meyakini bahwa orang benar hidupnya akan bahagia jika. Nah, ini nih. Yang pertama adalah ia tidak bergaul dengan orang fasik. Kita bisa melihat di ayat yang pertama ya. Seperti biasa kita akan tulis apa yang kita baca, yaitu berbahagia orang benar jika tidak bergaul dengan orang fasik ya, di ayat yang pertama. Tadi kita sudah baca, jika tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang fasik, orang berdosa, pencemooh itu adalah orang-orang yang pastinya melakukan dosa ya, mengabaikan perintah Tuhan dan bahkan mungkin menertawakan Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa berbahagialah orang jika tidak mengikuti jalan orang-orang yang seperti itu. Tidak mengikuti nasihat dari orang-orang seperti itu, orang fasik. Tidak berjalan di jalan orang berdosa, tidak mengikuti jejak orang berdosa, tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ia bergaul justru dengan Tuhan melalui firman-Nya. Ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi di sini ada dua gitu ya syarat, seolah-olah ada dua syarat untuk berbahagia. Yang pertama adalah tidak bergaul dengan orang fasik, dan yang kedua justru bergaulnya dengan Tuhan melalui firman-Nya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian yang ketiga yang diyakini oleh pemazmur adalah pemazmur yakin bahwa orang benar akan berhasil dalam hidupnya, ya seperti pohon yang tumbuh subur dan menghasilkan buah pada musimnya.
Jadi yang kita baca dari orang benar ada 3 ya. Tidak bergaul dengan orang fasik. Kemudian yang ketiga justru bergaul dengan Tuhan. Yang kedua bergaul dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dan yang ketiga, maka orang yang seperti itu akan menghasilkan buah dalam hidupnya. Atau seperti yang dia katakan di ayat 1 tadi, berbahagia. Ya. Kemudian bagian yang kedua yang disampaikan oleh pemazmur adalah tentang orang fasik nih. Pemazmur meyakini bahwa orang fasik hidupnya akan sia-sia seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah, jadi kalau misalnya kita pernah melihat sekam gitu ya, ataupun gabah gitu ya, itu ketika ditiup angin maka ia akan mengikuti angin yang meniupnya dan kemudian hilang seketika. Jadi seperti itu tuh jalan hidup orang fasik. Jadi jangan pernah iri dengan kehidupan orang fasik. Meskipun orang fasik hidupnya penuh dengan kesuksesan, mungkin lebih sukses dari kita, tetapi mereka punya jalannya sendiri gitu ya. Jadi jangan pernah iri dengan kehidupan orang fasik. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh pemazmur atau yang kita baca dari perikop ini adalah bahwa pemazmur yakin bahwa orang fasik itu tidak tahan di dalam kumpulan atau lingkungan orang benar. Itu ada di ayat yang kelima, gitu ya. Orang fasik tidak tahan di dalam lingkungan perkumpulan orang benar. Kemudian tadi yang kita baca selanjutnya adalah pemazmur yang meyakini bahwa orang benar hidupnya dikenal oleh Tuhan, tetapi sebaliknya orang fasik akan binasa. Nah, jadi ini adalah akhir dari segala sesuatunya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kehidupan orang benar dikenal oleh Tuhan, tetapi sebaliknya orang fasik akan binasa. Jadi sekali lagi jangan pernah iri dengan hidup orang fasik. Jangan pernah iri jika melihat kehidupan orang fasik. Inilah yang kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian tentang orang benar dan tentang orang fasik. Itulah apa yang kubaca. Nah, kemudian kita akan masuk di dalam bagian yang kedua. Kita akan menemukan pesan apa yang kita dapat dari yang kita baca ini. Jadi setelah kita tahu, oh ini yang saya baca nih, yaitu ini jalan orang benar. Jalan orang benar itu tidak bergaul dengan orang fasik, tidak mengikuti nasihat orang fasik, tetapi merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan kemudian orang fasik itu begini, hidupnya akan berakhir di dalam kebinasaan. Nah, apa pesan yang aku dapat dari bacaan ini? Seperti biasa, yang sudah saya sampaikan minggu lalu juga, bahwa pesan yang kita dapat itu ada berbagai macam bentuknya ya. Bisa dalam bentuk pelajaran apa yang kita dapat. Bisa misalnya berita apa yang kita dapat. Bisa misalnya larangan atau teguran-teguran apa yang kita dapat dari bacaan yang sudah kita baca. Saya berikan 3 kelompok gitu ya. Nah mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa menemukan pesan tersendiri ya dari bacaan firman Tuhan ini. Nah jadi misalnya kita di sana mendapatkan satu pelajaran yang berharga gitu ya, bahwa ternyata kebahagiaan ataupun keberhasilan daripada orang benar, dari orang-orang percaya bergantung kepada pergaulannya. Jadi kalau ia bergaul kepada Tuhan, pastinya melalui firman Tuhan, maka ia akan bahagia dan berhasil. Tetapi yang dimaksud berhasil di sini adalah pastinya berbeda dengan apa yang dimaksud oleh dunia ya, dengan kesuksesan, kekayaan, harta duniawi, materi dan lain sebagainya, gitu ya. Itu bisa saja menjadi bagian bonus daripada kehidupan kita, tetapi bukan itu yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan ketika mengatakan berhasil menghasilkan
sesuatu gitu ya, berbahagia, tidak. Tetapi di sini kita dapat membaca juga tadi ya, bahwa menghasilkan buah sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ini sebenarnya definisi daripada berhasil. Apa saja yang ia perbuat, apa saja yang ia kerjakan akan berhasil, akan menghasilkan buah. Nih, menghasilkan buah yang sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi bukan berarti apa saja yang kita kerjakan itu akan berhasil. Enggak, tidak seperti itu ya. Karena kita banyak menemukan bahwa tidak sedikit juga gitu ya, yang apa yang kita kerjakan terkadang mengalami kegagalan ya, tidak selalu berhasil, tidak selalu berjalan mulus seperti apa yang kita inginkan. Tetapi ketika kita menghadapi hal-hal yang seperti itu dan kita bisa menyikapinya sesuai dengan iman percaya kita, maka di sana sebenarnya kita sudah berhasil. Kita sudah menghasilkan buah yang tepat, yang sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kalau misalnya kita melihat bagian kebenaran firman Tuhan yang lain ya, di sana dicatat tentang buah ya, buah roh, dan kita bisa belajar dari sana sih. Jadi menjadi indikator-indikator yang bisa kita pelajari apakah kita juga sudah menghasilkan buah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang pesan yang kedua yang kita dapat misalnya adalah perintah. Pastinya ada perintah dari perikop yang kita baca. Kira-kira perintah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Mazmur 1 ini? Yaitu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tadi kita sudah baca ya, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, ini memberikan satu perintah kepada kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi apakah artinya itu setiap detik kita akan merenungkan firman Tuhan sehingga kita tidak bekerja? Nah, maksudnya di sini bukan seperti itu gitu ya. Tetapi maksudnya adalah kita memberikan waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi misalnya kita memberikan waktu untuk saat teduh. Jadi bagaimana kita bersaat teduh, pasti saat teduh itu kita laksanakannya setiap hari ya. Jadi kita memberikan waktu di dalam satu hari itu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, waktu khusus. Kemudian saya tambahkan yang kedua adalah, yang pertama tadi melalui saat teduh membaca dan merenungkan firman Tuhan, memberikan waktu khusus. Dan yang kedua adalah menerapkan setiap firman Tuhan yang dibaca dan didengar selama ini di dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita mengerjakan sesuatu atau ketika kita menghadapi sesuatu dan kemudian bagaimana kita mengerjakannya, bagaimana kita menyikapinya. Nah, tentu saja kita harus mengikut sertakan Tuhan atau mengikut sertakan firman Tuhan yang selama ini sudah kita dengar. Nah, jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, disuruh mengerjakan sesuatu atau hendak melakukan sesuatu, maka kita mulai bertanya, kira-kira apa yang dikehendaki Tuhan untuk saya kerjakan melalui hal ini? Kira-kira apa yang dikehendaki oleh Tuhan supaya saya dapat melewati pergumulan ini? Apa yang Tuhan kehendaki saya lakukan di dalam peristiwa yang sedang saya alami saat ini? Nah, itu adalah salah satu contoh juga kita membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, jadi bukan berarti kita tidak memikirkan hal yang lain, tidak memikirkan pekerjaan, tidak memikirkan sekolah dan lain sebagainya, enggak, bukan seperti itu gitu ya. Tetapi tadi ada dua saya berikan gitu
gitu ya, yaitu memberikan waktu khusus untuk membaca merenungkan firman Tuhan, yaitu altar keluarga, misbah keluarga, ataupun saat teduh gitu ya. Dan yang kedua, selalu mengikut sertakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu adalah yang kedua pesan yang kita dapat, yang perintah dari Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita pasti juga mendapatkan larangan atau teguran dari ayat ini. Pasti Bapak Ibu bisa menangkap ya, apa teguran atau larangan yang disampaikan oleh perikop ini kepada kita. Nah, teguran yang disampaikan adalah jangan bergaul atau jangan hidup seperti hidup orang fasik. Jangan ikut-ikutan dengan kehidupan orang berdosa. Jadi di sini ada larangan ya, atau teguran daripada Tuhan. Jadi jangan bergaul dengan orang fasik. Tetapi apa artinya jangan bergaul ini? Nah, yang pertama, jika kita adalah orang yang lemah imannya, yang mudah tergoyahkan, yang mudah terpengaruh, ya lebih baik ya meminggirkan diri, tidak terlibat dengan mereka daripada ikut terjerumus di dalam dosa. Tetapi yang kedua, bahwa kita juga berada di tengah-tengah dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Kita memiliki panggilan khusus yang daripada Tuhan, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dan bagaimana kita menjalani panggilan tersebut. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap kita pasti akan terlibat dengan orang-orang yang seperti itu. Bagaimana kita menjalani panggilan kita kepada mereka jika kita juga akhirnya menghindar daripada mereka? Tidak gitu ya. Tetapi justru kita harus menggarami, justru kita harus menjadi terang bagi mereka. Dan yang terpentingnya adalah jangan sampai juga kita malah ikut-ikutan melakukan dosa. Seperti yang dikatakan di ayat 1 tadi, tidak mengikuti nasihat orang fasik. Karena orang-orang fasik ini bisa memberikan nasihat-nasihat yang menurut mereka itu adalah baik. Mereka mengikuti kebijaksanaan diri mereka sendiri. Salah satu contohnya di dalam Alkitab itu adalah istrinya Ayub. Ketika ia memberikan satu nasihat kepada Ayub. Ayub 2 ayat 9. Ayub 2 ayat 9. Di sana istrinya berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Seolah-olah kalau kita dengar nasihat dari istri Ayub ini masuk akal. Jadi Ayub itu sebelumnya hidupnya saleh, baik, takut akan Tuhan, tiba-tiba semua apa yang ia miliki, harta benda yang ia miliki lenyap habis. Bahkan sekarang tubuhnya digerogoti oleh sakit penyakit. Seolah-olah istrinya mengatakan, kamu betul udah hidup saleh, udah hidup takut akan Tuhan, dan sekarang kamu menderita. Jadi daripada kamu menderita, mending kamu kutuk Tuhan yang selama ini sembah dan udah mati, habis perkara. Jadi kamu gak bakalan lagi mengalami rasa sakit yang seperti ini. Seolah-olah masuk akal. Nah, nasihat-nasihat orang berdosa seperti itu juga. Karena mereka mengikuti kebijaksanaan diri mereka sendiri yang mereka anggap seolah-olah itu benar. Yang contohnya tadi adalah istri Ayub. Seolah-olah itu benar, gitu ya, masuk akal. Tapi firman Tuhan, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Jadi itu larangan teguran bagi kita. Itu bagian yang kedua ya, pesan apa yang kudapat. Nah sekarang bagian yang terakhir, bagian yang ketiga adalah apa responku. Jadi setelah kita baca, setelah kita dapat pesan, nah kita harus bertindak. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi setiap firman Tuhan yang kita baca, setiap firman Tuhan yang kita dapatkan, kita
harus meresponi. Kita harus melakukan satu tindakan nyata. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu juga, bahwa di dalam respon, khususnya di dalam BGA ini, ada juga beberapa bentuknya ya, respon yang kita bisa berikan setelah kita membaca, menggali kebenaran firman Tuhan. Kira-kira ketika membaca dan sudah juga mendengarkan penjelasan dari saya, kira-kira apa respon yang kita bisa berikan terhadap firman Tuhan yang sudah kita baca? Mungkin Bapak Ibu bisa membagikannya nanti di dalam kolom komentar mungkin ya, atau di dalam buku yang Bapak Ibu bisa tuliskan juga nanti. Jadi apa respon yang bisa kita berikan terhadap perikop yang sudah kita bacakan? Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan sebagai respon adalah bersyukur. Kira-kira apa nih yang kita syukuri kepada Tuhan? Adalah kita bersyukur. Tuhan itu memberikan kita Alkitab ya. Tuhan itu memberikan kita firman Tuhan untuk kita bisa mengenal Tuhan, untuk kita bisa bergaul dengan Tuhan dan mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Semuanya sudah jelas di dalam Alkitab. Tidak lebih dan tidak kurang. Semuanya sudah dicatat di dalam Alkitab. Kita mau mengenal Tuhan, baca firman Tuhan, baca doktrin yang diajarkan oleh Alkitab, firman Tuhan. Mau mencari kehendak Tuhan, mau mengetahui kehendak Tuhan, baca Alkitab. Kita bisa bergaul dengan Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan. Dan kita bersyukur, Tuhan itu memberikan kita Alkitab. Tuhan itu memberikan kita firman-Nya. Jadi kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian respon apa lagi yang bisa kita berikan ketika kita sudah membacakan firman Tuhan ini? Mungkin respon yang kedua yang kita berikan adalah pengakuan dosa ya. Karena mungkin selama ini kita sudah tahu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan ikut-ikutan perbuatan dosa seperti orang fasik. Tetapi terkadang kita malah bergaul sembarangan dan justru kita ikut-ikutan melakukan perbuatan dosa seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi mari kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan juga gitu ya. Kemudian apalagi respon yang bisa kita berikan setelah kita membacakan ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita harus membuat satu komitmen ya. Dan seperti biasa, karena ini adalah memang fokusnya untuk membaca Alkitab, mengenal Tuhan, maka saya selalu mengatakan bahwa komitmen yang harus kita buat adalah kita mau membaca Alkitab. Paling tidak berikan waktu 15 menit untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Satu hari kita punya waktu 24 jam. Tapi mari belajar secara teratur, berkomitmen, memberikan waktu, gitu ya. Paling tidak 15 menit lah belajar dulu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Waduh, susah sulit ya. Oke, BGA udah cukup membantu ya. Dan sekarang juga sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi renungan firman Tuhan, renungan harian, aplikasi-aplikasi yang menolong kita untuk bersaat teduh. Ada warung sate buat anak-anak muda gitu ya, warung saat teduh. Ada renungan harian, ada berbagai lagi ya, saya agak lupa, berbagai lagi buku-buku renungan atau aplikasi yang bisa kita download secara gratis yang membantu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, jadi nggak ada alasan lagi ya untuk bilang waduh susah sulit ya, dan jangan pernah bilang nggak ada waktu. Jadi ada satu kutipan yang mengatakan jika kamu punya waktu untuk main Facebook, main Twitter, main Instagram, maka sebenarnya kamu punya waktu lebih untuk bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi sangat bohong ketika kita mengatakan kita tidak punya waktu. Padahal update status, melihat status orang-orang lain ada waktunya gitu ya. Nah,
Jadi ayo belajar berkomitmen untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang komitmen yang mungkin kita ambil adalah mau lebih terlibat bergaul sesama anak-anak Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita berada di dalam pergaulan sesama anak-anak Tuhan, maka di sana kita bisa saling mendukung satu sama lain, bisa bertumbuh bersama-sama satu dengan yang lain. Tetapi ingat, bukan berarti Tuhan menginginkan kita mengasingkan diri dengan dunia ini. Enggak, kita justru harus terlibat dengan dunia ini, menjadi terang di tengah dunia ini, memberikan garam kepada dunia ini. Jadi itu adalah respon yang kita berikan terhadap bacaan yang sudah kita baca. Jadi seperti inilah BGA Baca Gali Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita yang mau belajar kebenaran firman Tuhan, lebih menggali, lebih mendalami kebenaran firman Tuhan lagi. Ya, nah, jadi semoga Bapak Ibu bisa mempraktekannya di rumah selama waktu-waktu, banyak sekali waktu yang kita miliki ya, khususnya di tengah pandemi COVID-19, banyak ya paling tidak aktivitas kita selama ini berkurang ya, kita pakai, kita berikan waktu lah untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan juga di tengah situasi pandemik saat ini dengan dampak yang luar biasa ya, memberikan dampak bagi hari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi saat ini sudah menjadi hal terpenting dan yang terutama bagi kita untuk datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Siapa lagi yang menjadi sandaran kita kalau bukan Tuhan? Siapa lagi yang bisa menguatkan kita untuk melewati hari-hari ini kalau bukan Tuhan? Jadi mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan dan berdoa. Dan saya percaya kita menemukan berkat, kebahagiaan, kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa syafaat juga pada malam hari ini. Kita berdoa untuk situasi saat ini. Kita berdoa Tuhan yang memulihkan tepat pada waktunya. Kita percaya bahwa Tuhan yang bertata, berkuasa atas bangsa kita, bahkan di seluruh dunia, dan seluruh negara yang mengalami pandemi ini, kita percaya Tuhan yang bertata dan Tuhan yang berkuasa. Harusnya untuk bangsa kita berdoa Tuhan boleh menyatakan kasih-Nya, memberikan hikmat-Nya kepada pemerintah, boleh terus juga memikirkan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kita juga berdoa untuk kita masing-masing yang mengalami dampak daripada COVID-19 ini. Kiranya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di tengah situasi yang begitu sulit saat ini. Dan kita juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah seluruh kita anak-anak Tuhan tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu bisa berdoa, buka suara di rumah masing-masing ya, bersama-sama dengan saya pada malam hari ini. Dan nanti saya akan mengakhirinya di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu pada malam hari ini kami boleh baca dan juga mengajak kami untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus hidup seperti orang benar yang hidup bergaulnya adalah dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tetapi kami sadar Tuhan bahwa kami orang yang penuh dengan kelemahan,
Oleh sebab itu kami memohon kekuatan pimpinan daripada Tuhan untuk memampukan setiap kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ya Tuhan, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk situasi yang saat ini sedang kami alami, di mana pandemi COVID-19 Tuhan mewabah baik di negara kami Indonesia maupun di seluruh dunia. Wabah virus ini terus terjadi. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bertata di atas bangsa kami. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak Tuhan, baik di tengah situasi wabah virus saat ini. Dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya bahwa badai ini Tuhan akan berlalu sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan itu selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang bersandar hanya kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami, untuk pemulihan bangsa kami. Kiranya Tuhan yang terus menyatakan kasih-Mu, pemulihan bagi bangsa kami, untuk negara kami, pemerintah kami. Tambah-tambahkanlah hikmat-Mu kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka, melalui mereka Tuhan, mereka boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, bangsa Indonesia ini. Melalui kebijakan yang mereka ambil untuk mencegah penularan, dan baik juga untuk boleh menyalurkan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Biarlah juga bantuan yang disalurkan boleh tepat sasarannya Tuhan. Karena sering sekali hal-hal yang seperti ini, banyak sekali orang-orang yang memanfaatkannya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ya Tuhan, bukakanlah hati nurani mereka. Biarlah mereka tidak tergoda untuk melakukan kejahatan, tetapi justru biarlah mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab, melayani dengan sungguh-sungguh, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, menyalurkan bantuan yang dipercayakan kepada mereka. Dan biarlah juga setiap orang-orang, setiap kami yang telah menerima bantuan ini boleh bersyukur dan boleh memanfaatkan setiap bantuan yang diberikan ini dengan baik, sehingga sesama masyarakat Indonesia ini boleh mengalami satu persatuan yang indah, yang boleh bersama-sama menghadapi pergumulan yang terjadi ini. Tolonglah ya Tuhan, dan kiranya juga Engkau yang menolong dan memberkati setiap anak-anak Tuhan, dan khususnya Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang mengalami dampak daripada COVID-19 ini, yang berbagai hal memberikan dampak yang terjadi ya Tuhan. Banyak usaha yang terganggu, terpaksa tutup, tidak berjalan seperti biasanya, income berkurang, penghasilan daripada setiap anak-anak Tuhan berkurang, dan berbagai banyak mungkin ada permasalahan yang bermunculan, pergumulan yang bermunculan karena dampak daripada virus ini. Kami memohon kepada Tuhan, kami memohon belas kasih Tuhan. Kuatkanlah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah badai ini kami melewatinya bersama dengan Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh menyikapi dengan bijak setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi ini. Kami boleh menyikapinya dengan baik, sehingga kami tidak melakukan dosa. Tolonglah ya Tuhan, bukakanlah jalan. Dan kami percaya sekali lagi Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa kekuatan yang daripada Tuhan itulah yang memampukan setiap kami untuk melewati hari demi hari. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan tertentu, sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengangkat setiap sakit penyakit yang dialami, dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur pada malam hari ini boleh bersama-sama membaca kembali kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukanlah kami, sebab hanya Engkaulah satu-satunya yang menjadi andalan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Saudara sekalian, demikianlah pendalaman Alkitab, baca gali Alkitab kita pada malam hari ini, dan semoga kita diberkati dan kita akan bertemu minggu depan. Tuhan Yesus